Halo semuanya, welcome to HMP IPA Omega Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Omega, selamat datang di podcast HMP IPA. Nah, jumpa lagi bersama saya di Omega Talk episode 2. Nah, teman-teman, di kondisi sekarang ini yang masih dalam masa pandemi corona ya, sekarang ini kita lebih banyak di rumah, bener nggak? Ya, karena ini juga anjuran pemerintah agar penyebaran virus ini nggak merajalela gitu. Nah, tentunya kalau kita di rumah mau ngapa-ngapain juga terbatas, ya kan? Kalau sehari 2 hari kondisinya seperti ini kan nggak masalah sih. Tapi ini kita udah 1 tahun lebih ya dalam kondisi seperti ini. Pasti ada rasa jenuh dan jadinya malas ngapa-ngapain. Soalnya ya setiap harinya ya gitu-gitu aja di rumah. Sedangkan gak dalam kondisi corona aja, kitanya aja udah malas-malesan. Apalagi sekarang kondisi corona. Terus banyak di rumah. Tambah lagi deh malesnya. Nah, di podcast kali ini kita akan bahas cara mengatasi rasa malas. Nah, sering banget gak sih ketika kalian ngelakuin suatu pekerjaan nih, atau kalian punya goals yang pengen banget kalian capai, rasanya tuh kayak berat banget gitu. Sering kali kita udah rencana nih mau ngerjain pekerjaan atau tugas-tugas kita hari ini. Tapi malah akhirnya gak jadi-jadi ngerjain. Udah, besok aja deh. Ketika udah besok nih, besoknya aja lagi deh. Nah, begitu terus sampai akhirnya pekerjaan itu nih gak kita kerjain sama sekali. Nah, itu semua ya karena kita malas gitu. Gak jarang kita menunda-nunda pekerjaan yang sebenarnya itu penting buat kita. Atau yang paling sering nih, biasanya kita ngerjain pekerjaan atau tugas-tugas itu di akhir tenggang waktu yang udah dikasih gitu, yang akhirnya ngebuat hasil pekerjaan kita tuh gak maksimal. Nah, itu sering banget tuh kayak gitu. Nah, penyebabnya apa sih? Ya, rasa malas ini tadi. Kita tahu sebenarnya perilaku itu tuh gak baik bagi hidup kita. Tapi yang namanya manusia, rasa malas itu pasti ada ya. Nah, terus gimana dong cara ngatasi rasa malas? Oke, sebelum masuk ke cara ngatasinnya, nah sebelumnya kita harus cari tahu dulu nih apa penyebabnya. Kita bisa rasain malas mungkin memang itu karena kita nggak tahu mau ngapain makanya kita malas, atau mungkin nggak ada ide yang menarik yang bisa kita lakuin, atau bahkan mungkin kamu kurang penyemangat nih makanya kamu malas. Nah, untuk ngatasin rasa malas kita bisa mulai dari hal-hal kecil tapi menyenangkan. Contohnya nih, kita bisa mulai dari hobi kita masing-masing. Nah, apa nih hobi kamu yang belum bisa kamu kerjain karena biasanya kan sibuk aktivitas di luar rumah. Nah, sekarang mumpung lagi banyak di rumah, gabut, bisa nih kalian lakuin hobi kalian. Kalian bisa coba lakuin hobi-hobi kalian atau aktivitas lain, dimulai dari 1 menit aja dulu. Nah, pokoknya apa yang pengen kalian lakuin, mulai aja dulu. Gak harus yang lama-lama kok. Mulai aja dulu dari 1 menit. Nah, bisa jadi ini bakalan bisa ngisi waktu kamu lebih positif dan produktif. Dan dari 1 menit bisa jadi nanti tambah jadi 2 menit, 5 menit, bahkan sampai 1 jam gitu. Dan akhirnya lama-lama jadi kebiasaan. Nah, yang paling penting pokoknya mulai aja dulu. Mulai aja dulu dari hal-hal kecil dengan kegiatan kalian yang menurut kalian itu menyenangkan. Dengan begitu, rasa malas itu bakalan sedikit teratasi.
dan ngebuat kita nggak terbiasa menunda-nunda gitu. Nah, Sobat Omega, teknik 1 menit yang aku jelasin ini tadi itu dikenal dengan nama teknik Kaizen. Teknik Kaizen ini sering dipakai oleh negara Jepang. Jepang kan dikenal dengan etos kerja yang baik dan orang yang disiplin, ya kan? Nah, dari kecil mereka itu udah dilatih untuk punya prinsip tertentu. Dilatih ngapain? Dilatih buat mengulang rutinitas-rutinitas kecil yang positif setiap harinya. Dan akhirnya rutinitas ini jadi membudaya sampai mereka dewasa. Nah, maka dari itu, setelah mereka dewasa, mereka jadi pribadi yang disiplin dan gak malas-malasan. Nah, konsep rutinitas ini akhirnya dinamakan prinsip Kaizen, yang dikenal juga dengan prinsip 1 menit. Kenapa dinamakan prinsip 1 menit? Ya, karena prinsip ini bisa melatih seseorang untuk ngelakuin sesuatu hanya dalam 1 menit setiap hari. Contohnya nih, kayak misalkan kalian mau olahraga nih. Ya kalian coba aja dulu olahraga dengan 1 menit dulu dalam sehari. Dan kalian lakuin hal itu setiap hari di waktu yang sama. Atau kalian gak mau olahraga, kalian maunya latihan main gitar gitu. Ya kalian coba dulu aja belajar gitar 1 menit setiap harinya. Nah, prinsip ini juga bisa kalian lakuin ke berbagai hal lainnya yang pengen kalian lakuin, kayak membaca, menulis, kerjain tugas gitu. Nah, menariknya, prinsip 1 menit ini bisa ngelatih kita untuk lebih bertanggung jawab. Karena ketika kita berhasil nih ngerjain 1 menit itu ngebuat perasaan kita lebih baik. Karena kita ngerasa kita udah berhasil nih ngelakuin satu hal dengan tuntas. Nah, perasaan ini bakal bikin kita akhirnya ketagihan. Nah, karena udah nagih nih, 1 menit ini tadi kalau kita rutin nih ngejalaninnya, biasanya itu bakal nambah-nambah terus. Nah, sekilas prinsip ini tuh kelihatan kurang meyakinkan ya, dan kurang efektif. Masa cuma semenit gitu? Tapi gini, kalau kita ngelakuin hal terlalu keras dan mungkin gak rutin, ini malah kemungkinan bakal ngabisin tenaga kita gitu. Dan ngebuat kita jadi capek, akhirnya kita malas. Dan ya udah, jadinya gak rutin deh. Gitu. Nah, jadi mendingan sedikit tapi rutin daripada seabrek-abrek, malah rasanya berat, terus mau mulainya tuh juga pasti males. Akhirnya malah nggak mulai-mulai gitu. Nah, Sobat Omega, daripada rasa malas dan bosan terus menghantui kamu di rumah, yuk kita coba pikirin nih, apa yang pengen kita lakuin, dan dimulai dari 1 menit aja dulu. Tapi saya yakin ini bisa memberikan peluang besar bagi hidup kita. Oke Sobat Omega, terus produktif, terus bangun hal-hal positif, karena waktu-waktu yang telah terlewati oleh kita tidak bisa kita ulang kembali. Oke, mungkin seperti itu dulu podcast kali ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Terima kasih telah mendengarkan podcast HMP IPA Omega kali ini. Jangan lupa like dan subscribe ya teman-teman. Dan untuk teman-teman yang punya tips-tips atau saran lain gimana cara untuk mengatasi rasa malas, atau bahkan request tema podcast berikutnya, boleh banget komen di kolom komentar ya. Dengan begitu akan membuat saya dan teman-teman HMP itu lebih bersemangat dan lebih termotivasi untuk membuat podcast berikutnya. Oke, see you next podcast. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.